Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Masih di jam 2 malam. Saya punya satu cerita, kisah yang bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Mungkin cerita ini kalau buat orang yang sudah ketemu saya ke rumah, mungkin sudah tidak asing, sudah pernah mendengar, tapi tidak tahu dilakukan atau tidak gitu ya. Dan ini saya ceritakan sebuah kisah seorang murid dan seorang guru. Seorang murid ini sudah cukup lama berguru dengan gurunya, dan suatu hari sang murid itu meminta sesuatu pada gurunya. Dan saat itu murid itu meminta ilmu pengasihan, ilmu pelet, karena kebetulan dia itu sudah umurnya cukup dewasa tetapi belum dapat jodoh, jadi pengen dikasih ilmu pengasihan. Dan murid itu lalu meminta ke gurunya, dan gurunya pun ya agak sedikit tertawa gitu. Kenapa kamu sampai meminta ilmu pengasihan? Karena saya kepengen dapat jodoh, guru, gitulah. Baik, bisa saya kasih ilmu ke kamu, akan tetapi kuat enggak kamu menjalankannya? Kata si murid ini, apapun persyaratannya akan saya lakukan, karena dia punya niat yang cukup tinggi supaya bisa mendapatkan ilmu itu. Jadi kayaknya persyaratan apapun, ayo deh, saya lakuin gitu. Tapi ini cukup berat muridku. Tidak apa-apa kayak, tidak apa-apa guru, saya jalani. Oke kalau begitu. Nah satu hari mungkin ya, singkat cerita, dia sudah dikasih doanya dan bagaimana tata caranya. Muridku lihat di depan ada sumur, dan di samping rumah ada gentong. Isilah gentong itu dengan air sumur itu ditimba sampai gentongnya penuh. Dalam hati si murid itu, kalau hanya soal itu mah, wah, siap guru, gampang. Dalam hitungan jam juga itu gentong penuh sama saya. Tunggu dulu katanya. Lalu guru itu masuk ke belakang rumah dan kembali lagi membawa keranjang. Keranjang itu loh yang bolong-bolong itu. Nah, kamu nimba air itu dengan keranjang ini, dan isilah gentong itu sampai penuh sambil membacakan doa yang sudah tak kasih tahu. Baru si murid itu agak kaget. Enggak salah guru, mana bisa air itu saya ambil dari sumur, belum nyampe ke atas saja, mungkin tinggal setetes dua tetes, bagaimana saya bisa melakukan hal tersebut? Kata gurunya, loh, katanya apapun akan kamu lakukan, baru tak kasih ujian segini masa sudah mengeluh? Belum juga mencoba, belum juga berperang kok sudah menyerah. Wah, lalu si murid itu semangatnya membara kembali. Oh iya ya, aku punya niat gitu. Akhirnya, baiklah, akan saya lakukan. Oke, akhirnya si murid itu pergi ke sumur dan mengawali doanya dan menimba dengan keranjang tersebut. Ayo dikerek, karena sumur-sumur zaman dulu gitu kan. Begitu nyampe ke atas, tanggal setetes dua tetes habis. Tapi dia teringat kata gurunya, lakukan. Akhirnya dia melakukan. Wah, udah. Dan perjalanannya cukup jauh, ada sekitar mungkin 30 meter.
Begitu nyampe gentong, habis tiada sisa. Tinggal setetes pun mungkin, ya seperti embun. Cuk. Lalu dia balik lagi sambil merasa tidak yakin. Wah, ini kayaknya nggak yakin gentong ini akan penuh. Malah dia berprasangka buruk. Jangan-jangan gue dikerjain ini sama guru nih. Masa sih? Nggak logis amat sih. Masa menuhin air harus pakai keranjang? Kapan bisa? Wah, dia terus berkecamuk, mengeluh, bahkan emosi, marah. Wah, jancuk iki ojo-ojo. Wis, pokoknya dia mengeluh, marah, emosi, semua berkecamuk. Tapi dia masih tetap melakukan. Setetes, dua tetes, terus berhari-hari sampai berminggu-minggu. Itu tidak pernah penuh si gentong itu. Ketika sudah hitungan beberapa minggu, mungkin 2 minggu, itu keluhan-keluhan, amarah, emosi itu sudah mulai reda, menghilang. Bahkan dia sedikit menikmati. Alah, yo wis tak terima wae, apa kata guru, pokoknya tak lakukan. Terus dia melakukan setiap hari. Awalnya putus asa, awalnya berkecamuk, awalnya berprasangka buruk, sampai dia menikmati sambil nyanyi, ala tole tole jling orang was, pokoknya menjadi riang gembira. Yang tadinya dia merasa dikerjain atau bahkan ini hal yang tidak mungkin, tetapi dia terus melakukan. Akhirnya dia menikmati, enjoy terus, mau penuh mau enggak, pokoknya dia menikmati aja terus. Dia terus menimba dan mengisi gentong tersebut. Pada satu hari, sang guru diam-diam memantau dari jarak jauh ya, karena dia seorang guru sedang memantau muridnya yang sedang melakukan ritual. Sepertinya sang guru mulai terharu dan mulai merasa empati pada murid yang satu ini. Lalu dipanggillah sang murid ini, muridku kemarilah. Lalu dia datang dan sungkem, cium tangan sebagai seorang murid. Lalu mohon maaf guru, saya belum bisa memenuhi gentong yang disarankan oleh guru, karena saya harus dikasih waktu lebih banyak lagi. Insya Allah akan saya penuhi. Guru itu melihat muridnya yang begitu ikhlas dan tulus. Guru itu menitikkan air mata. Dia merasakan sesuatu yang sangat dalam yang dilakukan oleh muridnya ini. Bahkan saat itu sang guru bilang, muridku, kamu telah lulus apa yang telah kamu lakukan. Ujian yang saya berikan sudah kamu jalani dengan baik. Si murid ini malah terenyak. Lulus bagaimana guru? Wong guru dulu pertama bilangnya harus penuh, ini belum penuh kok udah dibilang lulus. Si murid ini masih merasa kurang, merasa belum memenuhi target yang dianjurkan oleh gurunya. Tapi kata guru itu, ya sudah, muridku kamu tak saya anggap lulus. Wah, di situ riang gembira si murid. Wah, ini bakal dikasih ilmu pengasihan dan saya bisa mendapatkan jodoh lebih cepat. Nah, itu bayangan si murid. Lalu apa kata guru tersebut? Muridku, kamu tidak hanya akan tak kasih ilmu pengasihan, tetapi kamu akan saya nikahkan dengan anak tunggal saya. Jreng! Wah, kalau sinetron gitu tuh. Si murid begitu terkejut. Wah, keringat dingin juga sudah tidak keluar karena sudah nggak punya keringat kali ya. Pokoknya bercanda lagi nih guru gitulah. Maksud guru gimana gitu. Kan saya minta ilmu pelet gitu ya, ilmu pengasihan. Ini maksudnya gimana guru? Ya,
saya melihat keyakinanmu, saya melihat pendirianmu, saya melihat perubahanmu semuanya. Dan kamu telah membuat hati saya mengeluarkan asihan yang sesungguhnya. Kamu telah memelet saya, kata guru gitulah. Untuk itu, anakku yang satu-satunya akan saya nikahkan dengan kamu. Si murid ini tetap, wah, ini ngimpi enggak? Ini wis. Tapi ternyata memang benar yang diucapkan gurunya. Akhirnya si murid ini mendapatkan jodoh, bahkan anak gurunya sendiri, dan itu anak tunggal. Nah, begitulah ceritanya. Lalu sebenarnya apa sih makna dari situ? Mungkin teman-teman juga sepintas sudah bisa ya membaca makna hikmah yang tersirat dalam kisah tersebut. Akan tetapi saya jelaskan lewat pandangan saya, lewat sudut pandang saya. Makna dan hikmah yang tersirat dalam cerita tersebut adalah, bekerjalah. Kalaupun hari ini kamu masih mengeluh, terus lakukan. Jangan pernah menyerah. Apa doamu? Sambil berdoa. Doamu misalkan minta anakmu mau sekolah, tapi tidak ada biaya misalkan itu. Atau saya pengen punya kendaraan motor misalkan gitu. Nah, itulah doanya. Itu mantranya. Ya Allah, aku pengen nyekolahin anak saya, tapi belum ada biaya. Oh, itu doanya Anda terus. Sambil melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bahkan di luar nalarmu. Nah, ini nanti yang di luar nalar akan saya kasih tahu ya. Seperti kisah tadi, si murid ini awalnya sangat tidak suka, bahkan berprasangka buruk. Mungkin kita juga suka berprasangka buruk pada Tuhan. Aku ini, aku itu. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin sama Tuhan itu. Pikiran kita aja yang sangat terbatas. Makanya ketika kita mentok berpikir, maka itu tidak mungkin. Kan gitu. Nah, awalnya seperti itu. Bekerjalah sekuat tenaga. Dan memintalah apa yang engkau inginkan. Suatu saat, sesulit apapun pekerjaanmu, akan kamu nikmati. Kamu akan enjoy dengan pekerjaanmu, dengan kelelahanmu. Dan saat itu keinginanmu akan memudar. Keinginan awal itu akan menghilang. Saya pernah meminta sesuatu, anakku pengen sekolah, aku pengen punya motor. Itu dengan kelelahnya pekerjaanmu, keinginan itu hilang. Dan saat keinginan itu hilang, itulah doa yang paling tulus. Karena keinginanmu yang awal sudah tercatat. Oh, dia pengennya supaya ringan biaya sekolah, ada rezeki untuk biaya sekolah, atau yang tadi bisa beli motor. Ya, kita ambil yang beli motor aja ya. Kepengen beli motor. Itu mungkin malaikat juga malu kalau sampai tidak mengabulkan apa yang kamu inginkan, karena kerja kerasmu yang luar biasa, bahkan yang di luar nalar kamu lakukan. Apa yang di luar nalar? Ini kuncinya. Ini yang disebut, jika kamu mengamalkan, menjalankan akhiratmu, maka duniamu akan ikut. Tentunya porsi ini sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Banyak atau sedikitnya bukan nilai utama. Mungkin selama ini kita menyepelekan yang namanya sedekah. Oke, bersedekahlah sebisa mungkin.
Jika memang sedekahnya dengan nilai rupiah, silahkan, walaupun hanya sedikit, walaupun hanya 1.000, 2.000, bersedekahlah sebanyak-banyaknya. Jika kamu melakukan 10.000 kali sedekah dengan misalkan uang 2.000 rupiah, saya yakin salah satunya pasti ada sedekah yang ikhlas. Mungkin 999 kalinya itu banyak keinginan, tapi satu amal jariah kita, sedekah kita, pasti ada yang pernah kita lupa. Kita tidak menginginkan apa-apa, kita di luar kesadaran. Itu kunci rezeki yang akan menjadikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu akan diturunkan pada saatnya nanti, ketika kebutuhan itu akan menjadi keinginanmu. Minimal itu, lakukan saja. Meskipun hari ini saya meminta supaya dilipat gandakan, tidak apa-apa, lakukan aja terus sampai kamu sedekah itu sebuah kenikmatan, sebenarnya kayak kita nggak meminta apapun. Lalu apalagi kuncinya? Mungkin kita juga pernah dengar, singkirkan duri ketika kamu melihat ada di jalan. Itu artinya nggak harus kita nyari-nyari paku atau duri di jalan terus kita buang, bukan seperti itu. Itu siloka, kiasan. Sekecil apapun kita harus berbuat baik, maksudnya itu. Dan mungkin kita sering melihat di jalan-jalan atau dimanapun kita melintas, kadang-kadang ya taruhlah ada kucing misalnya gitu ya, kita nyingkirin dulu. Atau mungkin tiba-tiba kita lagi naik motor, naik kendaraan, atau kita lagi jalan, di depan ada sampah atau apa, kita buang. Itu jangan-jangan salah satu kunci rezeki kita yang terpending. Kita pasti punya kok rasa, ya taruhlah misalkan ada, mohon maaf, seorang tunawisma ya, seorang pengemis yang kita lihat kok saya empati sekali gitu.